Hello teman-teman youth, it's good to see every one of you today. Kembali lagi bersama aku, Daniel. Sudah tidak terasa, kita masuk di pertengahan tahun. Mungkin beberapa dari kalian merasa waktu cepat sekali berlalu. Nah, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi hari ini aku juga mau mengingatkan kalian bahwa Yesus selalu ada bersama kalian dalam setiap kondisi dan waktu. Dan jika hari ini kita semua masih ada, itu semua karena pemeliharaannya. Amin. Nah, topik khotbah hari ini adalah John points to Jesus, atau Yohanes menunjuk kepada Yesus. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang apa yang benar-benar penting di dalam hidup ini. What is truly significant in our lives? Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang Kau telah berikan, di mana kami menerima anugerah-Mu yang baru. Dan kami mensyukuri atas kesempatan ini di mana kami sama-sama dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan terus mentransformasi hati kami, di mana kami juga dapat mengkalibrasikan hati kami supaya kami semakin mengenal kehendak-Mu, dan di mana kami tahu bahwa kami tidak hanya sekedar hidup oleh apa yang kami dapat nikmati, oleh yang kami makan ataupun minum, tapi kami hidup juga oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mendengarkan firman ini Bapa dengan hati yang siap, bahwa kami akan terus bertumbuh, Roh Kudus yang akan memampukan, Roh Kudus yang akan terus menuntun di dalam setiap bagian dari ibadah online pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan beberapa waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja, hanya nama-Mu ini dipermuliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Oke, ayat bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat ke-29 sampai ke-34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Poin pertama yang kita dapati dari bacaan kita adalah Yesus Sang Mesias, anak domba Allah yang menyelesaikan permasalahan dosa umat manusia. Bagi umat Israel, sangatlah umum pengertian domba sebagai korban dosa mereka. Namun bukanlah sesuatu yang normal untuk mendengar perkataan Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Bagaimana seorang manusia menggantikan posisi domba, yaitu seekor hewan, dan dapat menghapus dosa, bukan saja dosa satu orang, tetapi dosa setiap umatnya. Di sini Yohanes mengungkapkan sesuatu yang signifikan tentang Yesus. Yesus bukan sekedar manusia biasa. Dia adalah seutuhnya Allah dan seutuhnya manusia. Allah tidak dapat mati, sehingga kemanusiaan Yesus memungkinkan pengorbanannya untuk terjadi. Namun hanya kesempurnaan yang dapat membayar dosa seluruh umatnya, dan ketuhanan Yesus yang sempurna memastikan bahwa pengorbanan Kristus adalah solusi permanen dari keberdosaan umat manusia. Ingat teman-teman, Injil mengajarkan kita bahwa Yesus mengambil apa yang semestinya menjadi bagian kita, yaitu upah dosa, maut, dan kebinasaan yang kekal. Kita tidak berpengharapan karena kita telah mati dalam dosa. Inilah kabar baiknya. Satu-satunya manusia yang mampu untuk menghapuskan dosa manusia. Ia datang dan menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebusan. Kita yang tidak layak menerimanya, kini diberikan keselamatan. Kita dipersatukan kembali dengan Allah dan diberikan kehormatan untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Sedangkan ia tidak layak untuk mati karena tidak ada satu dosa pun yang ditemukan di dalamnya. Dan tidak ada satu pencobaan pun di mana dia jatuh. Namun karena ketidakmampuan manusia,
Maka atas inisiatifnya yang menebus kita. Inilah kasih karunia Allah. Teman-teman, pastinya kalian sering melihat tanda-tanda ya di lalu lintas. Waktu kalian masuk ke dalam suatu kawasan tertentu, ada rambu-rambu dan juga tanda di mana kita perlu mengikutinya. Sebuah tanda adalah hal yang penting. Apalagi pada waktu kita ingin pergi ke suatu tempat. Baik itu ke gunung, ke hotel, ke mall, dan lain-lain. Namun sebuah tanda bukanlah destinasi terakhir dari sebuah perjalanan, bukan? Namun seringkali kita hidup seolah-olah kitalah tujuan akhirnya. Karena keberdosaan kita cenderung membuat diri kita sebagai pusat. Mudah untuk kita melihat kecenderungan-kecenderungan kita yang egois dan self-centered, terutama dalam mengambil keputusan atau bersikap. Sebagai contoh, kenapa kita melayani? Kenapa kita berderma? Jika kita berefleksi, kita dapat menemui motivasi-motivasi di dalam hati kita yang sebetulnya menunjuk kepada diri kita sendiri. Kita berbuat baik karena kita mencari pamor mungkin? Atau karena kita melakukannya hanya untuk sebuah pembuktian yang adalah upaya untuk mengejar penerimaan orang-orang di sekeliling kita. Dan kita tahu bahwa penerimaan manusia tidak akan ada ujungnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengerti peran kita. Sama seperti sebuah tanda, tujuan dari hidup kita adalah untuk menunjukkan orang lain kepada Kristus. Apapun yang menjadi hasil, apapun yang kita rasakan dalam proses itu, harapan dan solusinya tidak ditemukan di dalam kita, melainkan di dalam Kristus. Sehingga pada waktu kita melihat penebusan Kristus, Ia tidak hanya menyelamatkan kita dari maut, tapi Yesus juga menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Atau aku adalah permasalahan yang akan terus kita gumulkan karena natur dosa kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan kita bahwa Roh Kudusnya yang kini hidup atau berhabitasi di dalam kita akan terus menuntun kita melalui setiap pergumulan dosa kita. Sehingga semakin kita dewasa di dalam hubungan kita dengan Allah, semakin kita tidak menyukai dosa, semakin kita melihat dosa dengan lensa yang berbeda, dan semakin kita mengerti kehendaknya dan mencintai cara-cara Allah dalam hidup kita. Dan ini adalah aplikasi pertamanya. Semestinya hidup yang senantiasa mencerminkan kasih Kristus bukanlah hidup yang mudah. Namun kasih karunia Kristus memampukan kita untuk dapat bertekun di dalam proses di mana kita semakin serupa dengan Kristus. Ingatlah teman-teman, di balik setiap panggilan kita, di situ selalu tersedia anugerahnya. Karena apa? Karena jika kita dapat melakukan semua itu dengan kekuatan kita, maka bukanlah Kristus yang kita megahkan, tetapi diri kita sendiri. Dan itu bukanlah desain dan tujuan dari kehidupan kita. Marilah kita bersandar terus dalam kasih-Nya, agar kita dapat terus menjadi bejananya, terus menunjukkan orang-orang di sekeliling kita kepada Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan bacaan berikutnya yang terambil di Yohanes pasal 3, ayat ke-25 sampai yang ke-30. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar dan aku harus makin kecil." Nah, poin kedua dari ayat bacaan kita adalah hidup kita ditebus untuk menunjuk kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Nah, 6 ayat yang baru kita baca adalah penjelasan Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya yang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap pengikut-pengikut Yohanes yang akhirnya pergi dan mengikut Yesus. Respons Yohanes di sini adalah sebuah respons
dari kesadaran akan peran dan panggilannya. Yohanes menjelaskan perannya di ayat yang ke-28. Di situ ia berkata bahwa yaitu perannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus yang telah ada sebelumnya. Yang sebetulnya adalah upaya Yohanes untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah Allah dan dialah alasan dibalik setiap panggilan dan pelayanan mereka. Yesuslah adalah anak domba Allah yang akan memberi pengharapan melalui penebusan. Aku percaya bahwa respons Yohanes ini mengemukakan dua hal. Yang pertama, identitas Yohanes tidak ditentukan oleh hasil dari pelayanannya. Sehingga kekhawatiran murid-murid Yohanes adalah kekhawatiran yang manusiawi. Yang juga sering kita alami, yaitu kekhawatiran yang diakibatkan dari mengkaitkan performa kita dengan identitas dan nilai kita. Sehingga pada waktu kita bekerja, waktu kita belajar, atau melayani, kita sangat memberhalakan hasil dari usaha kita. Sehingga nama baik kita semakin harum sebagai contoh. Motivasi kita bukanlah benar-benar untuk memuliakannya. Karena mungkin hanya sekedar keinginan kita untuk mencari penerimaan dari manusia. Kita seringkali terjebak dalam hal baik yang kita lakukan. Kita lupa akan alasan terdasar kenapa kita melakukan semua ini. Yaitu karena Yesus. Karena apa yang ia lakukan bagi kita di atas kayu salib. Maka identitas kita sudah ada di dalamnya. Kita tidak lagi melakukan yang terbaik untuk mendapatkan atau meraih sesuatu. Melainkan kita dapat mempersembahkan yang terbaik karena Yesus telah terlebih dahulu memberikan dirinya bagi kita. Dan poin yang kedua, Yohanes sedang menunjukkan kepada murid-muridnya, termasuk kita semua, bahwa Yesus adalah harapan satu-satunya bagi masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dan hanya Kristus yang dapat menyelesaikan masalah itu. Kita tidak dapat menolong diri kita tidak menemukan solusi untuk menyelamatkan diri kita dari kebinasaan. Yesus, yaitu anak domba Allah yang sempurna, harus turun ke dunia dan mati. Sehingga jika kini kita dapat hidup sesuai dengan rencananya, kita tidak dapat bermegah, melainkan kita melakukannya dengan kerendahan hati, dengan suatu kehancuran. Ia yang mulia dan sempurna harus mengosongkan dirinya, sehingga kini kita diberikan kehormatan untuk dapat mengambil bagian untuk membangun kerajaan Allah. Ada satu ilustrasi yang aku mau bagikan kepada kalian, yaitu suatu glow stick atau stick fosfor. Ya, jadi teman-teman, jika kalian pernah pergi ke sebuah konser musik, baik itu indoor ataupun outdoor, mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah mungkin menghadiri ibadah Natal. Kalian pasti familiar dengan glow stick. Jadi sebuah glow stick atau stick fosfor hanya sekedar batangan plastik yang kelihatannya tidak berguna jika dibiarkan begitu saja. Namun glow stick akan mengeluarkan cahaya pada waktu diremukkan atau dipatahkan berulang kali. Sehingga pada waktu dalam kegelapan, glow stick akan bersinar sesuai warna masing-masing. Sama seperti glow stick, kita semua mengalami banyak sekali proses dalam kehidupan kita yang pastinya tidak nyaman, bahkan selalu membuat kita ingin menyerah. Namun pada waktu kita ada di dalam proses-proses tersebut, kita sedang dihancurkan bukan untuk membuat kita minder, lemah, ataupun tidak berdaya, bukan. Melainkan kita sedang dibentuk sebagai bejana, atau bahasa Inggrisnya clay, supaya kita dapat menghidupi panggilan kita sesuai dengan rencana Allah. Di dalam dunia yang gelap ini, we are all called to be light. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Sehingga aplikasi yang kedua adalah kita semua dipanggil untuk menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Kita perlu mengingat bahwa peran kita bukanlah untuk menjadi pengharapan bagi orang lain, melainkan terang kita menunjuk atau merujuk kepada Yesus. Agar proses ini dapat terjadi, ayat 30 menjelaskan bahwa Kristus perlu menjadi semakin besar dan kita semakin kecil. Anugerahnya yang menopang kita dalam setiap pencobaan, badai dan goncangan dunia memproses kita untuk hidup bersandar kepadanya. Kebenaran Injil lah yang juga memampukan kita untuk mengatasi kecenderungan kita untuk menempatkan diri kita sebagai poros. Karena setiap kali Kristus menjadi pusat dari setiap bagian dari kehidupan kita, maka secara natural dan yang diakibatkan adalah kita menunjuk orang lain
kepada Kristus. Dan gospel reflection kita pada hari ini adalah tanpa Kristus menyerahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang sempurna, maka tidak ada hentinya setiap hewan yang harus terus kita korbankan karena pelunasannya terbatas dan tidak membawa jalan keluar terhadap permasalahan terbesar kita, yaitu dosa. Namun karena Ia memberikan dirinya sebagai domba, anak domba Allah yang sempurna, kita tidak lagi datang membawa korban untuk dipersembahkan, melainkan kita dapat datang kepada Allah dalam kekaguman akan keindahan karya Sang Anak Allah atau Sang Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, di mana olehnya kita menemukan arti, makna, dan tujuan dari hidup kita, sehingga kita tidak lagi hidup untuk yang sementara dan semu, melainkan dapat melihat setiap hal di dalam hidup kita dalam perspektif kekekalan. Immanuel. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas Injil-Mu yang terus mengingatkan kami untuk terus memandang kepadamu. Hari ini Bapa, kami diingatkan bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah memberikan kami jalan keluar, dan kami juga telah menerima keselamatan, dan terlebih dari itu Engkau juga memberikan kami pengharapan untuk dapat hidup sesuai dengan rencana-Mu. Dan di dalam setiap proses kehidupan kami, di dalam pergumulan, di dalam progressive sanctification kita, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kita untuk menuntun kita, dan anugerah-Mu terus memampukan kita, sehingga kami dapat melihat kehidupan kami tidak hanya dibatasi oleh apapun yang diberi makna oleh dunia, tetapi kami dapat melihatnya dengan perspektif Injil. Kami dapat melihatnya dari perspektif kekekalan, dan sehingga kami dapat mengkalibrasikan hati kami dapat terus mempunyai pandangan yang benar di balik setiap hal yang kami lakukan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pelajaran, baik di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Bapa, kami mengerti bahwa Engkau adalah sumbernya, sehingga signifikansi kami ditemukan di dalam seberapa signifikan Kristus itu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya dan bekerja di dalam hati kami. Dan kami menyerahkan sisa hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita berpisah, ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Yang pertama, jangan lupa untuk membaca dan juga spend time merenungkan daily devotion yang dibagikan oleh youth leader kalian melalui grup WA. Kita semua perlu mengkalibrasikan hati kita setiap hari supaya kita dapat memulai hari kita dengan mengingat dasar dan tujuan dari setiap hal yang kita lakukan, terutama beraktivitas di sekolah. Dan yang kedua, jika kalian ada permohonan doa, langsung aja scan QR code yang tertera di layar. Atau kalian dapat menghubungi youth leader kalian melalui WA atau Instagram jika butuh didoakan secara langsung. Dan last but not least, aku mengajak kalian semua untuk berpartisipasi dengan aktif pada waktu kalian berada di dalam CG. Bukan untuk menjadi ajang menunjukkan pengetahuan teologi atau Alkitab, tetapi menyadari bahwa kita dipanggil untuk berada di dalam komunitas yang dimuridkan. Artinya keberadaan kalian di dalam CG bukan hanya untuk apa yang bisa aku terima, tetapi kita saling berbagi apa yang kita dapatkan dari khotbah yang gospel centered untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Anyway, I will see you next week at youth service. God bless.